Pemerintah Kota Metro terus kini berpacu dalam hal meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Ini akan dilakukan dengan mengoptimalkan sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Di bawah kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Metro Bambang Iman Santoso dan M. Rafiq Adi Pradana, strategi untuk peningkatan di bidang pendapatan asli daerah kini menjadi salah satu fokus utama dalam menopang pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berdasarkan sumber dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro, bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025, hal tersebut telah menyentuh angka 1,8 triliun rupiah dan sebanyak 367 miliar diantaranya berasal dari PAD atau sekitar 30% dari total anggaran. Kemudian dari sektor pajak daerah mencapai 74 miliar rupiah dan dengan kontribusi tertinggi adalah berasal dari pajak restoran serta pajak air tanah yang menunjukkan tren peningkatan paling signifikan. Sedangkan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD penyumbang anggaran bagi pemerintah Kota Metro mencapai angka 300 miliar rupiah. Nilai tersebut dari rumah sakit dan sektor pendidikan. Sesuai tugas pokok Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Kota Metro yang meliputi urusan bidang hukum, pemerintahan, pengawasan, perizinan, kependudukan, dan pencatatan sipil, juga terkait komunikasi dan informatika, aset daerah, tentang kepegawaian, sumber daya manusia, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, kesatuan bangsa dan politik, serta penanggulangan bencana. Angin segar terkait pendapatan asli daerah pemerintah kota ini ternyata tak luput dari pantauan dari salah satu politisi handal dari Komisi 1 DPRD Kota Metro, Darsono. Sebagai anggota dewan, dirinya berpendapat bahwa Kota Metro merupakan sebuah kota kecil dan terkait pengelolaan aset guna menimba PAD yang pertama adalah tentang peraturan dan efisiensi sesuai Kepres nomor 1 tahun 2025. Lebih dalam dikatakan Darsono, misalnya di pemerintahan kota, siapa yang membidangi tentang aset termasuk tata kelolanya tersebut agar dapat menertibkan lahan kosong dan rencana saat akan dilakukan pembangunan ruko serta bangunan lainnya dengan tujuan tumbuh kembang infrastruktur gedung di Kota Metro lebih ditata sebaik mungkin agar lebih tertib, indah, asri, maju untuk memicu dan memacu semangat peningkatan dalam pendapatan asli di daerah, khususnya di kota pendidikan ini. Kami berpendapat karena Kota Metro ini kota kecil, kita baca potensi hubungannya dengan fungsi kami di Komisi 1. Satu, tentang pengelolaan aset dan penegakan peraturan. Dua, untuk efisiensi kita ikuti Kepres nomor 1 tahun 2025. Nah, korelasinya begini. Misalnya aset ya, di Metro ada semacam bidang tertentu yang namanya masalah aset, termasuk tata kelolanya. Aset Metro ini nggak jelas hari ini, gimana caranya kita tertibkan sesuai dengan undang-undang, kemudian kita kaitkan dengan supaya Metro itu maju menambah PAD. Contohnya Jalan Sudirman, itu ruko di hotel tau. Itu sebenarnya melanggar undang-undang, nggak boleh. Kalau ruko itu dengan pola bangun menggunakan secara. Tapi kalau hotel itu harus KSP, itu beda undang-undang penanganannya. Sehingga makar kembali ini kan, itu kan nantinya PAD Kota Metro. Terus seperti Perumahan Kopi, itu ada tanah revolving selalu 10 hektar lebih atau itu sampai hari itu jelas berapa. Kemudian tentang peraturan pengelolaan pasar, pengelolaan
ruko, TPA. Yang hebat kan Metro hari ini kehilangan identitas adipuranya. Selain daripada itu, selaku wakil rakyat, Darsono juga mengkritisi terkait pembangunan pasar, rumah toko, dan tempat pembuangan akhir atau TPA yang penataannya begitu penting. Hal ini disampaikan sebagai antisipasi agar Kota Metro jangan sampai kehilangan identitas adipuranya. Harapan ke depan Kota Metro menjadi kota magnet karena kota yang berdekatan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur serta Lampung Selatan ini, dengan demikian ketiga daerah tersebut tentu dapat berafiliasi ke Kota Metro karena realitanya banyak pasien yang berobat ke berbagai rumah sakit di Kota Metro. Dikatakan berapa pentingnya terkait penertiban lokasi-lokasi tanah di kota ini. Contohnya tanah kafling. Jika hal tersebut sejak dini dikelola dengan sebagaimana mestinya, diyakini oleh politisi yang duduk pada Komisi 3 DPRD Kota Metro ini, beberapa permasalahan itu jika diterapkan maka bisa menambah salah satu masukan untuk peningkatan PAD. Di Lampung Timur, di Lampung Selatan, di Lampung Tengah. Ini orang berafiliasi di sini. Contohnya, orang berobat banyak di Metro. Ini nambah PAD. Kedua, banyak tanah yang sudah dikapling-kaplingkan yang ternyata itu belum berisi dengan PBB. Padahal itu kalau seandainya kita tertibkan kaplingan di Metro itu tanah 1 hektar jadi 40 kapling, 50 kapling itu udah dipecah, itu besar masuknya untuk PAD Kota Metro. Nah itu peluang. Ini harus ada yang menangani dan cepatnya, karena ini bicara PAD kan. Jadi kemudian Metro ini harus ada semacam blueprint ya, blueprint untuk perencanaan kota itu untuk antisipasi banjir, antisipasi penumpukan perumahan yang tidak presisi. Ya banyak yang harus PR ke depan supaya Metro maju. Tapi intinya kalau Metro maju, kemudian PAD besar masuk, efisiensi pengelolaan APBD bagus, otomatis saya kira akan cepat berkembang. Nah, kita lihat contohnya dengan tata kelola aset yang bagus, pengelolaan APBD yang bagus, besaran antara fisik dan fisiknya berimbang saja lah, berimbang saja. Saya kira ada kemajuan yang tak besar Metro ke depan ini tantangan. Ini berlaku hukum challenge and response, tantangan dan jawaban. Kalau bisa menjawab tantangan ini, yakin Metro maju. Harapannya ya otomatis tata kelola kota ini memang harus bagus. Dua pula Adipura, karena Adipura itu tanah-tanah kota itu maju. Baru nanti investor masuk, APBN masuk, DAK khusus masuk, dan lain-lain. Sehingga saya yakin metode ke depan akan maju.
juga untuk menjadi sebuah kota yang mendatangkan banyak pengunjung, tentunya Metro harus lebih banyak berbenah. Seperti membangun pengendali banjir dengan cara kerap melakukan sosialisasi tentang kesadaran masyarakat untuk menjaga aliran sungai agar bersih dari sampah dan penyempitan, serta ketegasan pemerintah seperti sanksi tegas bagi perusak lingkungan. Bagi Darsono, tata kelola pemerintah merupakan peran penting untuk kemajuan pembangunan sebuah kota. Dengan tata kelola yang profesional dan wawasan perencanaan ke depan yang terukur, tentu secara otomatis kondisi PAD makin tahun akan terus meningkat nilainya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat kota secara menyeluruh. Diikuti laju kembang pembangunan yang bermanfaat pada meningkatnya taraf masyarakat di kota Metro tercinta. Dari Kota Metro, Suhadin melaporkan.